Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi saudara dalam acara obrolan kita khususnya dalam tutorial materi-materi yang terkait dengan statistika. Pada obrolan kita kali ini atau pada tutorial statistika kita kali ini kita akan melanjutkan pertemuan kita yang lalu. Kalau pada kesempatan yang sebelumnya sudah kita bicarakan tentang distribusi binomial, kemudian distribusi hipergeometrik, maka pada pertemuan kali ini atau pada kesempatan kali ini saya coba akan menjelaskan bagaimana kalau kita menggunakan distribusi Poisson. Nah, untuk itu untuk lebih memudahkan kita dalam mengerti distribusi Poisson ini, bagaimana cara penggunaannya, coba akan saya share PPT yang sudah saya buat. Ya. Jadi pada distribusi Poisson ini, jika variabel random X menyatakan banyaknya hasil percobaan yang terjadi dalam selang waktu tertentu, serta mu adalah rata-rata banyaknya hasil percobaan dalam selang waktu tersebut, maka X dikatakan berdistribusi Poisson. Dengan bentuk distribusi probabilitas Px, mu, atau biasanya ini juga kita sebut untuk mudahnya ini mungkin dengan X saja, supaya kita lebih mudah nanti di dalam penggunaannya atau dalam penulisannya. Ya, Fx sama dengan E pangkat min mu dibagi mu pangkat X dibagi dengan X faktorial. Saudara, ada yang membedakan ya. Ini yang harus saudara perhatikan, bahwa di dalam distribusi Poisson, ya, bahwa di dalam distribusi Poisson ini, X-nya ini sampai tak terhingga ya. Jadi dia berjalan dari 0, 1, 2 sampai dengan tak terhingga. Nah, kalau pada distribusi sebelumnya seperti distribusi binomial, X-nya kan 0, 1, 2 sampai dengan N, kan demikian ya. Kemudian kalau pada distribusi yang berikutnya yang sudah kita bahas pada kesempatan yang sebelumnya, yaitu distribusi hipergeometrik, itu X-nya adalah sampai dengan K, kan demikian. Namun pada distribusi Poisson ini, X-nya ini adalah tak terhingga. Nah, ini harus saudara itu perhatikan. Kemudian bagaimana dengan nilai harapan atau biasanya kita sebut juga sebagai nilai rata-rata ya dari distribusi Poisson serta variannya, itu keduanya sama saudara ya, yaitu sama dengan mu, kan demikian, sama dengan rata-ratanya. Ya. Kemudian saya lanjutkan. Jadi bagaimana saudara ciri-ciri distribusi Poisson? Ini ada 3 ciri yang perlu saudara perhatikan baik-baik. Yang pertama adalah A. Banyak hasil percobaan yang terjadi dalam suatu selang waktu tertentu tidak tergantung pada banyaknya hasil percobaan yang terjadi pada selang waktu lain yang terpisah. Jadi
Ini yang pertama, banyaknya hasil percobaan pada suatu selang waktu tertentu tidak tergantung pada banyaknya hasil percobaan pada selang waktu lain yang terpisah. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang B, probabilitas terjadinya suatu hasil percobaan selama selang waktu yang singkat sebanding dengan panjang waktu selang waktu tersebut dan tidak tergantung pada banyaknya hasil percobaan yang terjadi di luar selang waktu tersebut. Kemudian yang C, probabilitas lebih dari satu percobaan probabilitas lebih dari satu hasil percobaan akan terjadi dalam selang waktu yang singkat dapat diabaikan. Jadi ini saudara apa namanya ciri-ciri dari distribusi Poisson yang mungkin harus saudara perhatikan nantinya jika saudara menghadapi permasalahan ataupun persoalan ataupun soal yang terkait dengan distribusi Poisson. Ya barangkali untuk mudahnya coba kita lihat contohnya ya. Saudara ini misalkan ya rata-rata banyak terjadi hujan dalam satu minggu adalah 4 hari. Andaikan diamati selama 1 bulan, yang maksudnya di sini itu 4 minggu, hitunglah A, probabilitas terjadi hujan selama 15 hari, B, probabilitas terjadi hujan paling banyak 10 hari, C, probabilitas terjadi hujan paling sedikit 11 hari, D, probabilitas terjadi hujan antara 20 sampai dengan 25 hari, E, itu rata-rata banyaknya terjadi hujan selama 1 bulan. Nah ini bagaimana saudara? Cara kita menyelesaikannya apabila kita menggunakan distribusi Poisson. Ini kita coba selesaikan secara manual terlebih dahulu ya. Jadi misalkan X adalah banyak hujan selama 1 bulan. Seperti itu. Atau dengan kata lain, X banyak hujan selama 4 minggu ya. Karena kita mengasumsikan 1 bulan adalah 4 minggu. Maka di sini ini mu-nya berapa? Kalau tadi kan dikatakan banyak hujan dalam 1 minggu adalah 4 hari. Maka kalau kita mengatakan, oh ini dalam 4 minggu ya, berarti mu-nya rata-ratanya dalam 1 bulan, ini adalah 4 kali 4 saudara ya. Jadi adalah sama dengan 16. Kemudian ini, apa namanya yang kita hitung yang pertama adalah berapa, coba saya lihat lagi ya. Yang pertama adalah berapa probabilitas terjadi hujan selama 15 hari. Berarti ini adalah merupakan nilai probabilitas pada waktu atau pada X sama dengan 15 kan demikian. Kita kembali lagi ke sini. Jadi yang kita cari ini saudara, probabilitas X sama dengan 15 kan demikian. Atau sama dengan F15 di sini. Nah, tentunya berapa ini nilainya? Nah, ini kita kembali lagi ke dalam rumus distribusi Poisson ya. Jadi E pangkat min mu dikalikan mu pangkat X dibagi dengan X faktorial. Jadi E pangkat min negatif 16 dikalikan 16 pangkat 15 bagi 15 faktorial. Jadi nanti kalau saudara hitung, ini nilainya adalah sekitar 0,099. Kemudian yang berikutnya, pada soal berikutnya, probabilitas terjadi hujan, ya. Soal berikutnya, probabilitas terjadi hujan paling banyak, ya ini paling banyak ya. Paling banyak itu adalah 10 hari. Paling banyak 10 hari. Sehingga kalau kita kembali ke sini, nanti saja kalau kita mengatakan paling banyak 10 hari, bisa saja ini merupakan jumlah atau ya, mulai F0, kemudian ditambah F1 sampai dengan kita tambah F10. Ya. Ya, karena paling banyak adalah 10 saudara ya.
Jadi paling banyak adalah 10. Nah, kemudian dari sini barulah kita masukkan ke dalam rumus distribusi Poisson yang tadi. Jadi E pangkat negatif 16 kali 16 pangkat 0 dibagi dengan 0 faktorial. Kemudian kita tambah dengan E pangkat min 16 kali 16 pangkat 1 dibagi dengan 1 faktorial. Dan ini kita lakukan sampai dengan E pangkat min 16 kali 16 pangkat 10 dibagi 10 faktorial. Nah, tentunya untuk mencari ini saudara harus betul-betul terbiasa gitu ya dengan menggunakan kalkulator dan demikian. Nah, sekarang untuk memperoleh kalkulator yang baik, saudara barangkali tidak perlu beli terlalu mahal ya. Saudara cukup mungkin mencari aplikasi kalkulator di Play Store, barangkali sudah saudara peroleh aplikasi kalkulator yang cukup bagus kan. Nah, oleh karena itu saudara, saya mohon mulai sekarang saudara harus berlatih ya, harus berlatih bagaimana menggunakan kalkulator ini secara baik. Jadi smartphone yang saudara miliki tentunya mempunyai suatu fungsi yang sangat banyak sekali ya. Salah satunya adalah penggunaan kalkulator tersebut. Saudara, kemudian yang berikutnya ya, ini bagaimana untuk berikutnya, ini adalah probabilitas terjadi hujan paling sedikit 11 hari. Bagaimana saudara cara kita memperoleh ini ya? Probabilitas terjadi hujan paling sedikit 11 hari ini. Nah, jadi ini yang kita lakukan. Probabilitas terjadi hujan paling sedikit 11 hari. Berarti ini sama halnya kalau saudara mencari dari 1 kita kurangi dengan probabilitas X kurang dari atau sama dengan 10, kan demikian. Nah, kebetulan yang X kurang dari atau sama dengan 10 tadi sudah kita hitung, di mana nilainya adalah 0,0774, maka ini di sini menjadi 1, kita kurangkan dengan 0,0774. Saudara hitung, nilainya akan sekitar 0,9226. Ini adalah probabilitas X lebih besar atau sama dengan 11 ya. Terjadinya hujan lebih dari atau sama dengan 11 hari atau paling sedikit 11 hari. Kemudian bagaimana saudara untuk yang lainnya? Soal yang D, probabilitas terjadi hujan antara 20 sampai dengan 25 hari. Nah, ini bagaimana cara kita menyelesaikan ini secara manual, tentunya ini seperti ini. Jadi probabilitas X antara 20 sampai dengan 25 hari itu adalah probabilitas X sama dengan 20, kita tambah probabilitas X sama dengan 21, kita tambah sampai dengan probabilitas X sama dengan 25, kan demikian. Nah, ini adalah sama dengan berapa? Ya, E pangkat min 16 kalikan 16 pangkat 20 bagi 20 faktorial, dan kita tambah E pangkat min 16 kali 16 pangkat 21 bagi 21 faktorial sampai dengan yang terakhir ya, E pangkat min 16 kali 16 pangkat 25 dibagi 25 faktorial. Jadi kalau saudara hitung, nilainya akan sekitar 0,174. Saudara, pertanyaan yang kelima, berapa sih rata-rata banyaknya hujan selama 1 bulan? Nah, di sini rata-rata banyak curah hujan tadi sudah disampaikan, bahwa rata-rata dan variansi dari distribusi Poisson itu adalah sama dengan rata-ratanya atau sama dengan nilai harapannya. Jadi dia adalah sama dengan mu. Dan tadi sudah kita cari di awal, nilainya adalah sama dengan 16. Kan? Ya. Baik saudara, saya kira itu ya bagaimana kita mencari probabilitas-probabilitas yang terkait dengan distribusi Poisson. Kemudian yang berikutnya bagaimana saudara
cara kita menggunakannya untuk Minitab. Di sini yang saya coba jelaskan nanti adalah bagian A dan bagian B saja. Dan A dan pertanyaan B saja. Karena yang lainnya saya kira hampir sama penyelesaiannya ya. Hampir sama penyelesaiannya. Jadi kalau kita lihat di bagian A, pertanyaan yang A, coba kita kembali lagi ke ini, yaitu probabilitas terjadi hujan selama 15 hari. Ya, probabilitas terjadi hujan selama 15 hari. Nah, tentunya di sini saudara cut probability distribution, kemudian saudara pilih Poisson distribution, dan di sini saudara pilih probability. Kemudian setelah itu saudara masukkan ya di min, maksudnya rata-ratanya berapa ini. Biasanya ini perhitungannya adalah sudah selama 1 bulan ya. Jadi kita masukkan 16. Kemudian kita klik input konstan. Berapa input konstannya, kan demikian. Oh, input konstannya adalah sama dengan 15. Jadi kalau saudara jalankan ini, maka akan kita peroleh output 0,0992175. Ya, saya kira itu saudara. Kemudian yang berikutnya, ya, bagaimana kalau itu berapa probabilitas curah hujan kurang dari atau sama dengan 10? Maka kita di sini ini menggunakan kumulatif ya, kalau seperti itu ya. Karena kita yang mencari, karena yang akan kita cari adalah kurang dari atau sama dengan 10. Atau tadi di soal itu dikatakan bahwa paling banyak 10 hari, kan seperti itu ya. Probabilitas terjadi hujan paling banyak 10 hari. Jadi ini kurang dari atau sama dengan 10, kan demikian. Bagaimana cara kita mencari itu? Tentunya saudara jangan lupa ini kita ganti dengan kumulatif probability. Jadi saudara masukkan di minnya 16, input konstannya 10, maka saudara peroleh nilai outputnya adalah 0,077396. Saudara, kemudian untuk soal-soal yang berikutnya, ini adalah ini, berarti probabilitas terjadi hujan paling sedikit 11 hari. Ini adalah sama dengan 1 dikurangi probabilitas X kurang dari 10, atau coba kita lihat di sini, ya 1 dikurangi probabilitas X kurang dari 10 lah. Berarti ini kan 1 kita kurangkan dengan yang kumulatif, cuma kita ambil yang 10, kan demikian. Ya, untuk soal yang C, begitu juga untuk soal yang D terjadi hujan antara 20 sampai dengan 25 hari. Berarti saudara bisa menghitung satu persatu. X sama dengan 20, probabilitas X sama dengan 20, probabilitas X sama dengan 21, sampai dengan 25. Ataupun kalau saudara menggunakan kumulatif juga bisa saudara ya. Jadi kumulatif apa yang saudara coba hitung kalau kita menggunakan kumulatif? Jadi ini yang kita hitung adalah probabilitas X kurang dari sama dengan 25. Jadi 25 kemudian kita kurangkan dengan probabilitas X ya, untuk yang D ini kurang dari atau sama dengan 19 ya. Jadi kalau kita mau menghitung itu yang D ini adalah probabilitas X kurang dari atau sama dengan 25, kita kurangkan dengan probabilitas X kurang dari atau sama dengan 19. Jadi kalau misalkan di sini tentunya saudara hitung yang pertama adalah 25, berapa hasilnya, kemudian setelah itu 19, berapa hasilnya, itu kita kurangkan. Nah, tentunya kalau nanti saudara kerjakan itu, tentunya hasilnya ya sekitar ini ya, 0,1746. Jadi bisa saudara menggunakan cara itu boleh kan seperti itu ya. Ataupun saudara bisa menggunakan cara probabilitas X-nya kita itu probabilitas X-nya kita kurangi atau probabilitas X kurang dari atau sama dengan 25,
kita kurangkan dengan probabilitas X kurang dari atau sama dengan 19. Saya kira itu saudara ya, bagaimana sih kita mencari probabilitas dengan distribusi Poisson. Saudara barangkali masih ada yang belum dimengerti ya, coba ini diulangi sekali lagi, didengarkan sekali lagi, dilihat sekali lagi video kita ini. Ataupun nanti kalau misalkan ada yang masih belum saudara mengerti juga, saudara bisa menanyakan pada saya lewat komen di dalam YouTube ini. Saya kira bisa, insya Allah kalau saya anggap penting, nanti insya Allah akan saya balas. Saudara, saya kira itu tutorial statistikal kita untuk kali ini. Sekali lagi mohon klik like, komen, dan subscribe-nya ya. Ya, terima kasih sebelumnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.